Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, adapun pertemuan kita pada kali ini membahas tentang manajemen entrepreneurship. Apa itu manajemen dan bagaimana memanage usaha yang kita punya. Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses penentuan dan pencapaian tujuan-tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi dasar. Jadi manajemen itu adalah proses penentuan. Apa yang kita tentukan, yaitu kita menentukan apa sih yang harus menjadi tujuan dari usaha yang akan kita buka gitu. Setelah tujuan dari usaha yang kita buka ini ditentukan, maka kita harus memikirkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan-tujuan dari usaha yang kita buka ini gitu ya. Nah, proses penentuan tujuan ini dan proses pencapaian tujuan ini yang berdasarkan dengan fungsi-fungsi dasar, maka itulah yang disebut dengan manajemen. Nah, apa saja fungsi-fungsi dasarnya? Fungsi-fungsi dasar adalah planning, kemudian organizing, staffing, directing, and controlling. Apa itu planning, organizing, staffing, directing, and controlling? Planning itu adalah rencana. Jadi sebelum dan sesudah kita mempunyai usaha, kita harus punya namanya planning. Karena tanpa planning nanti kedepannya akan kacau. Tapi apabila kita mempunyai planning atau rencana yang tersusun, kemudian punya strategi yang terencana, itu maka usaha yang akan kita punya akan mencapai tujuan dengan sangat tepat gitu ya. Kemudian yang pertama adalah rencana, kemudian yang kedua adalah organizing. Organizing ini adalah penyusunan dari rencana tersebut. Apabila kita telah mempunyai rencana, kemudian kita susun, kemudian kita atur gitu, itu namanya organizing. Kemudian staffing. Nah, staffing ini apabila usaha kita sudah mulai mempunyai beberapa orang yang terlibat dalam usaha yang kita punya, maka itu kita harus melakukan proses staffing. Staffing itu kita menempatkan orang-orang yang terlibat di dalam usaha yang kita punya ini sesuai dengan porsi mereka. Misalnya mereka ini mempunyai kemampuan di bidang ini, misalnya, ya udah kita tempatkan di bidang ini gitu. Misalnya orang ini mempunyai kemampuan di bidang yang lain gitu, kita tempatkan sesuai dengan porsi mereka. Nah, itu namanya staffing. Apabila orang-orang yang terlibat pada usaha yang kita punya ini sesuai dengan kemampuan mereka, di posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka, maka proses untuk mencapai tujuan dari usaha yang kita punya ini akan mudah dicapai gitu ya. Itu namanya manajemen. Jadi staffing itu memposisikan orang-orang yang terlibat di dalam usaha yang kita punya itu sesuai porsi mereka gitu. Kemudian directing ini pengarahan, kita mengarahkan. Jadi misal kita mempunyai perusahaan, tidak semena-mena kita biarkan begitu saja ya kan, kita harus mengarahkan apa sih yang harus dilakukan, misalnya yang bagian ini apa yang harus dilakukan, kemudian bagian pemasaran apa yang harus dilakukan. Nah, kita arahkan gitu ya, supaya proses pencapaian tujuan itu semakin tepat gitu. Kemudian controlling itu adalah mengontrol apa sih yang kurang dari usaha yang kita punya, kemudian dari orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan yang kita punya itu, apakah sesuai dengan porsi mereka, apakah banyak kekurangan. Nah, itu dikontrol. Apabila terdapat kejanggalan atau banyak kekurangan dari kinerja orang-orang yang terlibat atau staf yang kita punya itu, kinerjanya kurang tepat atau banyak yang kejanggalan gitu, maka kita harus melakukan evaluasi. Jadi di controlling ini tujuannya untuk mengevaluasi. Nah, apabila kita mengevaluasi dari kekurangan yang ada di perusahaan kita, ya perusahaan itu agak besar gitu ya, perusahaan besar-besaran. Nah, tidak usah kita ambil contoh itu. Apabila kita mempunyai usaha kecil-kecilan, kemudian ada yang orang terlibat, satu orang atau dua orang, kemudian kita kontrol kinerja mereka, kemudian kita melakukan evaluasi. Apa sih yang harus kita perbaiki? Apa sih yang harus kita tingkatkan gitu. Nah, jadi dari proses ini kita mengevaluasi, maka proses pencapaian dari tujuan usaha kita ini akan semakin menjadi tepat. Jadi merencanakan, kemudian menyusun, mengatur, kemudian menempatkan orang yang terlibat di usaha yang kita punya itu sesuai porsinya, kemudian mengarahkan, mengontrol, dan mengevaluasi itu adalah fungsi manajemen. Jadi penentuan dari tujuan yang akan kita capai dan cara untuk mencapai tujuan dari usaha yang kita buka
dengan berdasarkan fungsi-fungsi planning, merencanakan, kemudian organizing, menyusun atau mengatur, staffing, mengatur orang-orang yang terlibat, karyawan itu sesuai porsi mereka, kemudian mengarahkan dan mengontrol ataupun mengevaluasi. Nah, itulah yang disebut dengan manajemen ya. Jadi manajemen ini proses penentuan dengan beberapa fungsi-fungsi dasar ini, itu baik itu di dalam sumber tenaga kerja, modal, material dan informasi, itu terserah. Yang namanya ada proses penentuan tujuan, kemudian pencapaian tujuan dengan fungsi-fungsi dasar ini, itulah yang disebut dengan manajemen. Nah, kemudian setelah perusahaan berdiri, apa langkah selanjutnya gitu ya? Kita mempunyai usaha kecil-kecilan nih gitu. Kita telah merencanakan apa yang harus dilakukan apabila usaha yang kita punya itu berdiri gitu. Kita sudah mempunyai rencana, kemudian kita mengatur rencana dan lain sebagainya gitu kan. Nah, setelah berdiri itu apa yang harus kita lakukan? Nah, setidaknya adalah untuk dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan awal mengapa kita mendirikan suatu perusahaan gitu ya. Jadi kita harus mempunyai tujuan. Jadi setiap membuka usaha apapun kita harus mempunyai tujuan. Setidaknya tujuan itu harus tercapai gitu ya. Dengan memotivasi diri untuk mencapai tujuan awal itu, itulah yang membangkitkan semangat, yang bisa menimbulkan aura dalam diri, ya, gairah dalam diri untuk berani mengambil risiko gitu ya. Jadi kita harus mempunyai rencana yang kuat, niat yang kuat, dan kita harus berkomitmen harus merealisasikan niat tersebut atau rencana-rencana yang kita punya gitu ya. Jadi ya, kita harus merealisasikan apa sih yang menjadi tujuan awal sebelum kita mendirikan suatu perusahaan gitu ya. Misal nih, kita merencanakan bahwa perusahaan yang kita buka ini akan berkembang pesat. Suatu hari nanti akan menyebar ke berbagai daerah. Berbagai daerah ini bisa menjadi perusahaan yang bergengsi, salah satu perusahaan yang bergengsi di Indonesia gitu ya. Nah, rencana ini harus kita susun, kita atur strategi. Apakah kita melaksanakan atau membuka usaha ini hanya dari diri kita sendiri gitu kan? Apakah cuma kita saja? Apakah suatu saat nanti kita pengen punya karyawan? Apakah suatu saat nanti kita pengen orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan kita itu banyak gitu ya? Kan tidak mungkin apabila kita mendirikan suatu perusahaan itu kita terus yang ada setiap hari gitu kan. Bertahun-tahun kita terus yang ada setiap hari. Kan kita butuh yang namanya evaluasi. Kita butuh yang namanya proses pencapaian tujuan yang sangat tepat gitu ya. Jadi tidak mungkin gitu, akan sangat monoton apabila kita buka perusahaan itu, kita buka dari pagi sampai malam itu kita sendiri. Kemudian kapan kita mengatur waktu dengan keluarga, kemudian kapan kita mengatur waktu yang lain, itu sangat susah. Jadi untuk membuka suatu perusahaan itu kita harus mengatur tujuan. Misalnya tujuannya, oh ya udah, perusahaan yang akan saya buka ini suatu hari bukan saya yang ngejalanin, tetapi banyak karyawan yang ngejalanin, saya hanya mengontrol, mengawas gitu ya, mengevaluasi, kemudian staffing, mengatur posisi mereka, kemudian mengarahkan dan sebagainya. Nah, ini misal dari salah satu tujuan yang kita punya gitu. Nah, kita harus merencanakan itu gitu. Tidak mungkin kita mempunyai usaha ini dan kita terus gitu. Selalu kita. Dari pagi sampai malam bertahun-tahun selalu kita gitu. Sehingga tidak mempunyai waktu untuk kerjaan lain, tidak mempunyai waktu untuk keluarga dan lain sebagainya gitu ya. Jadi setidaknya setelah perusahaan yang kita dirikan ini berdiri, setidaknya kita bisa merealisasikan tujuan awal yang kita punya gitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, alat yang dapat dipergunakan adalah bagaimana bisa mengatur orang-orang yang terlibat dalam organisasi perusahaan untuk dapat bekerja sama melalui suatu proses yang disebut dengan manajemen. Nah, jadi apabila kita mempunyai beberapa orang yang terlibat di dalam perusahaan kita mempunyai karyawan, kemudian kita mempunyai mitra kerja, rekan kerja, dan lain sebagainya, itu bagaimana cara mengaturnya gitu. Nah, cara mengaturnya supaya mereka ini dapat bekerja sama, kemudian bekerja sama, kemudian
Ya, bagaimana cara kita mengatur orang yang terlibat di perusahaan kita itu dapat bekerja sama dengan baik? Nah, itulah yang disebut dengan manajemen, ya. Begitu. Jadi kita harus merencanakan, kemudian menyusun strategi, mempersihkan karyawan atau mempersihkan orang yang terlibat di dalam perusahaan kita itu dengan sesuai porsi mereka, kemudian mengarahkan serta mengontrol serta mengevaluasi apa sih kinerja mereka yang harus perlu diperbaiki, yang perlu ditingkatkan. Nah, itu yang disebut dengan manajemen. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Ini ada mekanisme kerja dari fungsi-fungsi manajemen. Nah, jadi fungsi manajemen ini yang pertama informasi. Kita harus mempunyai informasi, informasi dari mana saja gitu. Kita harus tahu apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak, apa sih yang menjadi peluang bagi kita untuk membuka usaha. Nah, setelah kita mempunyai informasi, berbagai informasi, nah kita harus mempunyai keinginan dan kebutuhan. Nah, keinginan dan kebutuhan ini misalnya perusahaan kita belum berdiri nih, belum buka. Pertama kita mencari informasi apa sih usaha apa yang harus kita buka, usaha apa yang diminati banyak orang gitu. Nah, setelah mendapatkan informasi ini, kita mempunyai keinginan dan kebutuhan gitu ya. Atau setelah perusahaan itu berdiri, kemudian kita mempunyai informasi yang berbentuk berbentuk tulisan ataupun tertulis, lisan atau tertulis gitu ya. Informasi apa saja dari perusahaan yang kita punya, kemudian kita mempunyai keinginan dan kebutuhan, ya kan? Baik itu informasi di luar usaha kita, informasi di dalam usaha dan lain sebagainya. Kita mempunyai keinginan dan kebutuhan. Apa itu keinginan? Ya, keinginan ingin lebih sukses lagi. Kebutuhan apa yang harus perlu dipenuhi di dalam perusahaan yang kita punya ini untuk lebih meningkat gitu ya, untuk lebih besar, untuk lebih menyebar dan lain sebagainya. Keinginan dan kebutuhan itu harus kita penuhi dengan 4 ini. Ya, pertama adalah perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pengarahan, kemudian pengawasan. Nah, jadi ini adalah bagan dari manajemen yang kita jelaskan di slide sebelumnya tadi. Jadi perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, kemudian pengawasan. Dengan melakukan 4 hal tersebut, maka kita bisa mencapai tujuan, gitu ya. Dengan mencapai tujuan inilah kita bisa disebut dengan entrepreneur yang sukses. Ingat, kita merencanakan suatu tujuan, kemudian mengatur pengorganisasian, kemudian pengarahan, pengawasan dan sebagainya itu harus sesuai dengan syariat Islam, ya. Kita tidak boleh merencanakan menjual bahan-bahan yang haram gitu ya, seperti sabu, kemudian baju-baju yang mengandung riba, misalnya kita menaikkan harga yang terlalu tinggi, kemudian kita mencari mitra kerja yang yang bisa menimbulkan yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Tujuan juga harus sesuai dengan syariat Islam. Artinya tujuan dari perusahaan yang kita akan buka itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, apabila tujuan kemudian proses manajemennya ini pas, benar, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka ini sudah patut diacungkan jempol untuk menjadi entrepreneur yang baik, manajemen yang baik di dalam entrepreneurship ya, gitu. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu fungsi dari manajemen itu tersendiri ya. Yang pertama fungsi perencanaan. Nah, seperti yang kita bicarakan di awal bahwa perencanaan itu termasuk dari manajemen ya. Perencanaan itu apa sih gitu? Yaitu proses perencanaan adalah bagaimana menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlakukan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Jadi ya, fungsinya adalah kita menentukan arah. Misalnya perusahaan yang kita punya ini arahnya kemana gitu. Apakah arahnya ke hal-hal yang tidak baik? Apakah arahnya bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Apakah arahnya itu tidak tentu arah gitu misalnya kan. Nah, itu harus kita tentukan. Makanya fungsi dari perencanaan itu adalah menentukan arah
ya, menentukan arah, kemudian menentukan kegiatan apa yang diperlukan. Nah, itu fungsi dari planning atau perencanaan. Nah, makanya di dalam mendirikan perusahaan atau mengorganisasi atau memanage perusahaan yang kita punya, itu perlu namanya planning. Kenapa? Karena dari sinilah nanti kita bisa menentukan arah dari usaha yang kita punya. Sehingga apabila kita mempunyai rencana yang pas, rencana yang tepat, maka kita akan mempunyai arah yang pas dan tepat pula untuk mencapai tujuan gitu ya, tujuan perusahaan. Ingat, jangan bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, fungsi pengorganisasian. Nah, kita lihat, setelah perencanaan perusahaan selesai, kemudian disusun struktur organisasi perusahaan, yaitu mengelompokkan berbagai kegiatan yang ada dalam unit-unit kerja. Nah, misal nih, kita telah mempunyai rencana, ya udah kita mengatur nih apa saja yang menjadi hal yang sangat penting gitu. Struktur organisasinya apa? Misalnya kita membuka usaha mie ayam, ini misal ya, usaha kecil-kecilan. Siapa sih yang cocok gitu, struktur yang bisa ditempatkan di tempat masaknya siapa gitu. Kemudian tempat untuk karyawan untuk mengantar ke konsumennya siapa gitu. Kemudian marketingnya mungkin kalau kita delivery kan ada namanya mie ayam delivery misalnya, kalau mungkin kita bisa melakukan delivery. Nah, itu siapa yang harus menjadi deliverynya gitu. Kita struktur, kita susun gitu. Apakah pakai delivery, kemudian apakah kita memasukkan ke dalam online dan lain sebagainya. Apakah kita mengatur struktur, ada orang-orang, diperlukan orang-orang untuk memarketing, orang-orang marketing untuk memasarkan usaha kita dan lain sebagainya. Itu harus disusun. Nah, fungsinya itu adalah untuk mengelompokkan berbagai kegiatan. Jadi kita mengatur struktur-strukturnya itu supaya terkelompok, supaya rapi, supaya pas porsinya sesuai dengan kelompok-kelompoknya gitu. Nanti kalau ada orang terlibat di dalam itu, dalam struktur itu ya sesuai dengan porsi kelompok itu gitu ya. Nah, itu fungsi pengorganisasian supaya lebih teratur gitu ya. Kemudian fungsi pengarahan. Pengarahan itu adalah fungsinya menggerakkan dan mengarahkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi perusahaan. Ya, tujuannya adalah agar menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang telah ditentukan atau sesuai dengan uraian tugasnya. Nah, ini mengarahkan ini juga sangat penting sekali. Misalnya ada kita memantau nih ada kekurangan apa sih yang perlu ditingkatkan dari usaha yang kita punya, kemudian evaluasi apa, kemudian ada hal-hal baru apa yang perlu kita tingkatkan gitu kan. Nah, itu perlu yang namanya pengarahan. Nah, pengarahan ini kita menggerakkan, kita mengarahkan orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan yang kita punya ini menjadi lebih terarah sesuai rencana, sesuai struktur yang kita atur. Kan di awal ada perencanaan, kemudian ada pengorganisasian. Nah, kita arahkan mereka ini. Kalau keluar jalur dari rencana yang kita buat atau keluar jalur dari struktur yang kita buat, nah kita arahkan supaya lebih terencana, terarah, kemudian terstruktur, kemudian kita arahkan menjadi supaya perusahaan yang kita punya itu lebih meningkat dan pencapaian terhadap tujuan perusahaan itu lebih tepat gitu ya. Itu namanya fungsi pengarahan. Kita menggerakkan, kita mengarahkan gitu ya, mengarahkan orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan kita ke arah yang tepat dan sesuai rencana dan terstruktur gitu. Kemudian fungsi pengendalian atau pengawasan, controlling ya, adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja perusahaan, apakah pencapaian tujuan sudah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan. Nah, ini controlling ini yang sangat penting ya. Selain kita menggerakkan orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan kita ini, kita juga harus mengawasi ya, mengawasi dan kita mengevaluasi. Kalau tidak diawasi, tentunya orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan kita akan bekerja semena-mena gitu. Akan mengabaikan kinerja mereka. Nah, kita awasi apakah kinerja mereka sesuai dengan rencana, apakah kinerja mereka sesuai porsi mereka, sesuai dengan apa yang kita tentukan. Nah, apabila kurang, kinerjanya melenceng, kemudian banyak hal-hal yang begitu kurang enak dilihat atau kurang bisa ditanggapi dan lain sebagainya, itu pengawasan itu perlu yang namanya
pengevaluasian. Nah, dengan pengawasan ini fungsinya untuk melakukan pengukuran. Kita awas. Ini orang ini yang terlibat dalam perusahaan kita ini sesuai enggak? Apakah sesuai ukurannya enggak ya gitu, terstruktur ataukah terencana, apakah keluar dari rencana, apakah keluar dari struktur kinerja yang kita buat sebelumnya gitu ya. Jadi kita ukur kemampuan mereka, kinerja mereka kita ukur. Nah, ini fungsi dari pengawasan. Nah, fungsi dari pengawasan ini bertujuan untuk mengevaluasi, untuk memperbaiki, meningkatkan usaha yang kita punya itu menjadi lebih tepat, kemudian lebih meningkat, sehingga tujuan usaha itu akan mencapai sasaran yang tepat gitu ya. Jadi ada namanya pengendalian ataupun pengawasan gitu. Kemudian, nah ada namanya juga area manajemen. Kalau tadi kan manajemennya, ini area manajemennya apa? Yang pertama adalah manajer pemasaran. Kemudian manajer operasi, manajer keuangan, manajer sumber daya manusia. Nah, manajer pemasaran ini adalah mengatur bagaimana memasarkan perusahaan yang kita punya gitu. Sehingga mencari marketing, kemudian menjadi marketing dan lain sebagainya ya kan. Kemudian manajer operasi ini bagaimana mengoperasikan perusahaan yang kita punya. Nah itu. Kemudian manajer keuangan, bagaimana memanage keuangan. Apakah harus memang disetor setiap bulannya atau korupsi kan, kalau korupsi kan tidak sesuai dengan syariat Islam, maka perlu yang namanya sesuai dengan syariat Islam gitu. Kemudian manajer sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini menerima siapa saja gitu. Apa yang kurang, karyawan mana yang perlu gitu, yang perlu ditempatkan. Kemudian struktur mana yang perlu karyawan misalnya gitu kan, itu manajer sumber daya manusia. Kemudian tugas seorang manajemen perusahaan yang pertama, meramalkan segala kemungkinan di waktu yang akan datang nih. Ini bukan berarti menjadi peramal ya. Seorang manajer bukan berarti menjadi peramal. Gitu. Maksudnya meramal segala kemungkinan waktu yang akan datang itu adalah mengestimasi gitu. Kita mengestimasi, mengkira-kirakan gitu. Kira-kira di dalam beberapa bulan ini bisa mencapai target berapa banyak gitu. Bisa menghabiskan barang yang kita jual itu, usaha yang kita tekuni ini bisa memberikan income berapa banyak gitu ya. Jadi itu, makanya di perusahaan tertentu itu ada yang namanya target. Sehingga marketing, karyawan yang terlibat di dalam perusahaan itu harus mencapai target gitu ya. Nah itu, meramalkan segala kemungkinan di waktu yang akan datang. Itu tugasnya. Tugas manajemen perusahaan itu, manajernya ya. Yang kedua adalah membuat target dan sasaran. Nah, juga membuat target, misalnya dalam bulan ini targetnya berapa banyak gitu yang harus dicapai. Kemudian sasarannya kemana saja gitu. Misalnya mie ayam yang kita punya ini, ya sasarannya kemana gitu. Apakah sasarannya tepat kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Kan tentu tidak gitu ya. Jadi ada memang target dan ada memang sasaran yang tepat gitu ya. Jadi tergantung usaha apa yang kita buka dan itu harus ditentukan oleh manajer, targetnya, kemudian sasarannya kemana saja gitu ya. Kemudian yang ketiga, membuat rencana urutan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target. Jadi, manajer itu selain meramalkan segala kemungkinan yang akan datang itu, kemudian membuat target dan sasaran, manajer juga membuat rencana urutan kegiatan. Jadi, kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target itu dibuat. Sehingga membuat listnya, ini ke sini, bulan ini ke sini gitu kan. Kita membuat list kegiatan. Sehingga karyawan yang bekerja di bawahnya itu maka akan menjalankan sesuai list kegiatan yang kita buat sehingga mencapai target gitu, mencapai sasaran yang kita telah atur gitu ya. Itu fungsi manajer atau fungsi manajemen perusahaan. Kemudian yang keempat, mengatur urusan waktu pelaksanaan atau timetable. Jadi mengatur waktu pelaksanaannya kapan, kemudian ketika ada rapat itu kapan, kemudian ketika ada marketing mau keluar atau beroperasi ke lapangan itu kapan, itu dibuat waktunya. Memang mengatur waktu dengan mengatur waktu itu dengan se-fleksibel mungkin gitu ya. Nah, itu fungsi manajemen di suatu perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah menyusun rencana anggaran biaya. Nah, manajer ini juga mengatur anggaran biaya. Nah, jadi dari penjelasan ini
itu mungkin terdengar kepada perusahaan yang lumayan besar gitu ya. Tetapi bagaimana dengan kita yang perusahaan yang kecil-kecil gitu, seperti jualan online, seperti misalnya jualan Thai tea dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Nah, caranya adalah apabila kita tidak mempunyai karyawan atau tidak mempunyai orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan kitalah yang menjadi manajernya gitu ya. Kita yang harus meramalkan segala kemungkinan di waktu yang akan datang. Apa yang harus kita capai di dalam beberapa bulan dari perusahaan yang kita punya gitu. Kemudian kita juga yang membuat target dan sasaran. Targetnya apa dari perusahaan Thai tea ini gitu. Kemudian sasarannya kemana? Masa iya gitu kalau kita menjual Thai tea tapi jualannya di kuburan, kan nggak mungkin. Siapa sih sasarannya gitu? Nggak ada gitu. Jadi membuat target ini sasarannya harus tepat juga. Misalnya targetnya dalam 1 bulan harus berapa gelas yang habis gitu. Nah, target ini sesuaikan sasarannya. Oh, sasarannya kepada anak-anak sekolah, misalnya kita jual di depan sekolahan. Kemudian ketika, apalagi kalau cuacanya panas, Thai tea, kita laku keras. Nah, apabila sasarannya tepat, maka targetnya akan cepat tercapai gitu ya. Nah, kitalah sebagai manajernya. Kita yang harus memanage dari setiap kemungkinan waktu yang akan datang, memanage targetnya, sasaran dan sebagainya. Kemudian kita juga yang membuat rencana urutan kerja kita, kapan saja gitu. Kapan kita harus melakukan, kapan kita harus berjualan, kemudian kapan kita harus kapan kita harus tutup gitu, kapan kita harus menambahkan atau meningkatkan kinerja kita gitu, apa yang harus ditambahkan dari Thai tea ini gitu. Nah, itu kita semua kan tidak mungkin kita merencanakan atau berjualan Thai tea di saat hari hujan deras gitu ya. Kita merencanakan, oh hari hujan deras ini harus berjualan Thai tea. Jangan-jangan ini banyak orang yang beli gitu kan, tidak mungkin. Nah, urutan kegiatan kita berjualan itu kita yang atur. Kalau hari hujan ya nggak usah jualan dulu gitu. Kita mencari kegiatan lain gitu. Nah, kemudian kita juga yang mengatur urutan waktu pelaksanaan gitu. Pelaksanaan apa saja. Seperti kita mempromosikan jualan Thai tea kita di internet, di sosial media dan lain sebagainya. Itu kita yang mengatur. Kemudian menyusun rencana anggaran biaya. Nah, ini apabila kita sudah mempunyai modal, kemudian kita rencanakan anggaran untuk membeli cup selanjutnya, memberi bahan-bahan Thai tea untuk kedepannya itu berapa gitu. Itu harus kita anggarkan sehingga kita bisa mengatur penjualannya, targetnya, sasarannya sesuai dan sesuai waktu sehingga bisa berputar, usaha yang kita punya itu berputar gitu ya, supaya lebih berkembang. Dan ingat, setiap melakukan perusahaan, membuka perusahaan, menjalankan perusahaan, baik itu sendiri ataupun mempunyai karyawan atau orang yang terlibat dalam perusahaan kita, ingat jangan sampai melawan atau bertentangan dengan syariat Islam. Dan bagi Anda yang mempunyai perusahaan dan itu masih Anda sendiri yang mengelola dari buka sampai tutup setiap hari barangkali, nah itu harus dirubah pola pikirnya, harus merencanakan, harus mengorganisasi, harus harus mengatur, kemudian mengarahkan, kemudian mengevaluasi, mengontrol. Itu harus merencanakan. Apa yang harus direncanakan? Oh, dalam beberapa bulan nanti, 6 bulan atau 7 bulan ke depan, saya harus mempunyai karyawan. Saya harus mempunyai orang-orang yang bekerja di perusahaan saya gitu. Walaupun itu cuma Thai tea. Walaupun cuma Thai tea, kita harus punya rencana membuka beberapa cabang di berbagai daerah dan membuka kesempatan bagi orang lain untuk bekerja menjadi karyawan kita gitu. Nggak apa-apa walaupun Thai tea misalnya kan. Nah, itu harus direncanakan. Kita tidak bisa untuk bekerja sendiri setiap hari. Kita tidak bisa untuk melakukan secara monoton, berjualan dari pagi sampai sore, dari buka hingga tutup setiap hari hanya kita saja gitu. Tidak ada perkembangan, tidak ada berniat untuk merekrut orang lain untuk bekerja pada perusahaan yang kita punya. Nah, itu tidak bisa. Kenapa? Kalau kita melakukan itu monoton saja, tidak punya keinginan untuk merekrut orang lain, maka nanti kita di situ-situ aja, tidak ada perkembangan dari perusahaan kita. Dan juga kita mempunyai sedikit waktu, tidak punya waktu dengan keluarga, tidak punya waktu dengan anak istri, tidak punya waktu dengan liburan dan sebagainya, tidak punya waktu ya.
Memang benar menjadi menjadi pengusaha itu waktunya kita yang atur gitu. Memang benar, tapi kalau salah mengatur waktu itu bakal menjadi runyam gitu ya, akan menjadi kacau, bahkan menjadi pikiran yang sangat berat, menjadi beban pikiran gitu ya. Jadi merencanakan untuk merekrut orang lain untuk bekerja sama dengan kita di perusahaan kita itu adalah solusi yang tepat gitu ya. Gitu. Kemudian kita lihat selanjutnya. Ini ada pengendalian. Kalau tadi ada namanya pengawasan dan lain sebagainya, ini ada pengendalian. Nah, fungsi pengendalian ini dari manajemen mencakup semua aktivitas yang dijalankan untuk memastikan operasi aktual sesuai dengan operasi yang direncanakan. Nah, semua manajer dalam suatu perusahaan mempunyai tanggung jawab pengendalian seperti melakukan evaluasi terhadap kinerja dan melakukan tindakan-tindakan perbaikan bila mana terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga operasi perusahaan berjalan secara efisien. Nah, itu. Ini yang saya sebutkan tadi, evaluasi. Jadi ketika mengendalikan, mengawasi karyawan atau orang-orang yang bekerja di perusahaan kita melakukan evaluasi, ya kan? Nah, dengan melakukan evaluasi inilah kita memperoleh peningkatan dari penjualan atau peningkatan dari kinerja usaha yang kita punya itu, gitu ya. Itu. Kemudian Nah, pengendalian terdiri dari 4 tahap dasar ya. Dengan mengendalikan ini ada 4 juga tahap dasarnya. Yang pertama, menetapkan standar kinerja, kemudian mengukur kinerja individu dan organisasi, membandingkan kinerja aktual dengan yang direncanakan, kemudian melakukan tindakan korektif. Jadi menetapkan standar kinerja itu ya kita tetapkan nih misalnya. Misalnya di marketing kinerja nih begini gitu, yang bagus tuh kinerjanya seperti ini. Kemudian di bagian resepsionis misalnya, kinerjanya yang bagus ini seperti ini loh standarnya gitu. Nah, apabila kurang dari standar kinerja itu, maka bisa disebutkan atau bisa disebut karyawan tersebut kinerjanya kurang gitu, dan itu perlu yang namanya evaluasi. Kemudian mengukur kinerja individu dan organisasi. Nah, dari standar kinerja yang kita buat itu kita ukur gitu, apakah dia sudah melakukan kinerja yang baik ataukah kurang dari standar kinerjanya gitu. Kalau kurang ya kita evaluasi. Kemudian membandingkan kinerja aktual dan yang direncanakan. Kan kita sudah mempunyai rencana. Kita membuat rencana, kemudian kita membuat standar kinerja, kemudian kita lihat bagaimana kerja mereka di lapangan gitu. Bagaimana kerja aktualnya, kerja sesungguhnya gitu. Apakah sesuai dengan yang direncanakan gitu. Apabila tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka dievaluasi. Kemudian melakukan tindakan korektif. Ya kita koreksi yang mana sih yang salah, apa sih dari makanan yang kita punya ini yang kurang gitu sehingga konsumennya berkurang dan lain sebagainya. Apa sih yang kurang dilakukan oleh karyawan ini, karyawan itu sehingga untuk melakukan penjualan ini menurun gitu. Nah, itu harus dilakukan tindakan korektif. Nah, 4 tahap dasar ini dilakukan tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja ataupun perusahaan yang kita punya, untuk meningkatkan perusahaan yang kita punya agar mencapai tujuan tepat sasaran begitu ya. Nah, itu. Nah, demikian. Seperti itu ya, manajemen dalam entrepreneurship tadi. Cara memanagenya adalah yang pertama tadi adalah perencanaan, ya kan ada di sini tadi, yaitu planning, kemudian organizing, staffing, directing, controlling. Nah, ini adalah dasar dari manajemen itu sendiri. Namun, di sini yang menjadi paling dasar itu adalah ini, yang 4 ini, yaitu perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pengarahan, pengawasan sehingga mencapai tujuan. Nah, hal ini harus tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oke, sampai sana paham? Kalau paham sampai sana, alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita bisa merencanakan suatu usaha yang akan kita buka, bisa mengorganisasi, kemudian bisa mengarahkan, mengontrol, kemudian kita bisa mempunyai niat untuk merekrut orang lain untuk bekerja sama dengan kita gitu ya. Jangan selalu hanya kita saja, dari pagi sampai sore, dari buka sampai tutup, setiap hari, setiap tahun, setiap bulan gitu ya. Nah, kita harus mempunyai niat supaya bisa bekerja sama dengan orang lain gitu ya. Demikian penjelasan tentang manajemen entrepreneurship. Mudah-mudahan saudara mengerti tentang manajemen, kemudian fungsi manajer itu tersendiri, kemudian bisa diaplikasikan kepada diri saudara untuk menjadi manajer secara personal
manajer secara sendiri jika belum mempunyai karyawan, dan bisa menjadi manajer sungguhan, mempekerjakan manajer yang lain apabila mempunyai orang yang mempunyai karyawan yang banyak gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.